Di balik layar keluarga cemara, Ekalipse di Jawa Barat, retaknya gembok kesetiaan selama lebih dari 1 dekade. Publik Indonesia disuguhi narasi romansa paling sempurna. Ridwan Kamil Emil dan Atalia Praratya si cinta. Mereka adalah prototipe pasangan modern sukses, religius, humoris, dan berkuasa. Namun, di balik konten TikTok yang jenaka dan caption Instagram yang puitis, tersimpan lapisan-lapisan isu yang perlahan menggerogoti fondasi tersebut. Desember tahun 2025 menjadi puncak gunung es. Bukan lagi sekadar 1 atau 2 nama yang muncul, melainkan sebuah pola. Publik mulai bertanya, apakah si cinta adalah satu-satunya atau hanya satu-satunya yang bertahan? Berikut adalah bedah total isu para wanita yang pernah dikaitkan, baik secara nyata maupun bayangan, dalam hidup sang arsitek. Di zona ini, kita membedah nama-nama yang sudah menjadi konsumsi publik, di mana jejak digitalnya bertebaran dan menjadi amunisi serangan politik. 1. Aura kasih. Antara dana hibah dan liburan Eropa, ini adalah skandal selebriti terbesar yang menghantam Rek pasca jabatannya sebagai gubernur. Anatomi gosip, rumor ini tidak muncul tiba-tiba. Ia bermula dari cocok logi netizen yang kurang kerjaan namun teliti. Teori lokasi. Netizen membandingkan timestamp dan latar belakang foto liburan aura kasih di Eropa khususnya Paris dan Swiss dengan jadwal kunjungan kerja luar negeri Ridwan Kamil. Meskipun tidak ada satupun foto mereka berdua dalam satu frame, narasi berada di kota yang sama, pada waktu yang sama, menjadi bola liar. Isu BJB dana hibah. Gosip ini bertransformasi menjadi isu korupsi ketika akun anonim di X, Twitter, menuduh adanya aliran dana dari BUMD Jawa Barat Bank BJB ke rekening yang terafiliasi dengan sang artis, berkedok sponsorship acara seni, realita dan bantahan. Aura kasih membantah keras. Ia menegaskan statusnya sebagai janda independen yang mampu membiayai dirinya sendiri. Sisi Rek menganggap ini sebagai black campaign standar menjelang tahun politik. Status hari ini, isu ini mereda secara hukum karena tidak ada bukti transaksi. Namun secara sosial, stigma ada main masih melekat kuat di benak haters. 2. Paramita and Nabila hantu masa lalu di Twitter. Sebelum aura kasih, ada nama-nama yang lebih samar namun riuh di forum underground, seperti Kaskus atau thread Twitter. Siapa mereka? Nama Paramita dan Nabila sering disebut-sebut dalam blind item gosip tanpa menyebut nama terang. Tapi siri-sirinya jelas, mereka digambarkan sebagai sosok wanita muda, good looking, dan memiliki akses khusus ke lingkaran dalam gedung Pakuan, rumah dinas gubernur. Modus operandi gosip yang beredar menyebutkan pola komunikasi via direct message, DM Instagram yang genit. Beberapa tangkapan layar yang validitasnya diragukan, atau bisa saja editan sempat beredar, menunjukkan akun Rekmi reply story wanita-wanita cantik ini, dengan nada yang terlalu ramah untuk ukuran pejabat publik. Dampak, ini memicu munculnya julukan suhu atau fuckboy syariah di kalangan netizen Gen Z, merujuk pada image religius, tapi genit. 3. Scandal Video Call and Lisa Mariana the Whistleblower. Melanjutkan konteks narasi sebelumnya. Nama ini adalah yang paling destruktif di tahun 2024 sampai 2025. Ledakan isu berbeda dengan aura kasih yang diam. Sosok Lisa nama samaran atau sosok viral muncul dengan agresif. Ia mengklaim memiliki bukti komunikasi intens dan janji-janji manis. Puncak konflik, klaim soal anak biologis. Meskipun pada akhirnya dalam narasi terkini tes DNA membuktikan negatif, kerusakan reputasi sudah terjadi. Publik melihat bahwa Rek rentan terhadap wanita yang bukan istrinya. Adanya asap klaim Lisa membuktikan adanya api interaksi. Meskipun tidak sampai membakar rumah, tidak terbukti punya anak. Ini adalah bagian paling sensitif. Analisis ini merangkum bisik-bisik di kalangan jurnalis, staf pemerintahan, dan circle elit Bandung yang jarang atau belum berani diungkap ke media massa karena minimnya bukti fisik, namun santer terdengar. 1. Arketip di loyal staf si sekretaris bayangan. Dalam setiap kekuasaan, selalu ada isu tentang orang kepercayaan wanita. Isu, ada desas-desus mengenai seorang staf wanita di lingkaran tim, arsitek atau perencanaan kota yang memiliki kedekatan emosional lebih dari sekadar atasan bawahan. Kenapa belum digosipkan masif? Sosok ini bukan selebriti, dia profesional, pintar, dan tidak terlihat. Hubungan ini jika benar ada berbasis pada intellectual connection. Gosip mengatakan wanita ini adalah tempat rage, melarikan diri untuk diskusi berat ketika lelah dengan pencitraan publik. Istri sah mengurus image keluarga. Wanita ini mengurus isi kepala. Ini adalah tipe selingkuh emotional affair yang jauh lebih berbahaya, namun sulit dibuktikan. 2.
Isu cinta lokasi di Partai Kuning. Sejak REK bergabung ke partai besar, berlambang pohon beringin, isu baru mulai tumbuh. Narasi, kedekatan dengan salah satu kader muda wanita, atau pengurus partai di Jakarta. Detail underground. Ada rumor tentang insiden di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Saat munas atau rapat partai, desas-desus menyebutkan adanya pintu yang diketuk lama tidak dibuka, atau check-in mencurigakan. Namun, karena kontrol media partai yang sangat kuat, isu ini diredam sebelum menjadi headline. Ini adalah bom waktu yang dipegang oleh lawan politik internal partai. 3. The Influencer proyek ini berkaitan dengan bisnis dan gratifikasi seksual. Pola, wanita-wanita biasanya selebgram lokal Bandung atau Jakarta yang tiba-tiba mendapatkan endorsement besar dari program pariwisata daerah atau menjadi brand ambassador acara pemerintah tanpa track record jelas. Kecurigaan, publik yang jeli melihat pola. Wanita cantik, follow IG RK Rek like fotonya. Sebulan kemudian wanita tersebut jadi pembicara atau ikon acara dinas. Belum ada jurnalis yang berani membedah aliran dana proyek ini secara mendalam, sehingga masih sebatas gunjingan warung kopi. Untuk memahami mengapa isu-isu ini terus muncul, kita harus melihat Ruth Kosnaya yang sering diabaikan. Karakter asli versus branding. 1. Resurfacing old tweets. Dosa masa lalu ini bukan gosip, tapi fakta yang baru dimaknai ulang sekarang. Tweet-tweet Reed tahun 2010 sampai 2012 tentang komentar fisik wanita, ukuran dada, paha, lelucon tentang janda, obsesi pada wanita cantik. Analisis, dulu, ini dianggap guyonan Bapek-Bopak Bandung yang herowi bercanda. Hari ini, netizen melihatnya sebagai red flag. Narasi yang terbangun, dia memang playboy dari dulu, cuma tertutup oleh kesuksesan karir dan kesabaran Atalia. Kedua, teori Alfa Wido dan Atalia Praratia. Mengapa Atalia bertahan begitu lama jika rumor ini banyak? Teori simbiosis Atalia, bukan wanita bodoh. Dia wanita cerdas yang tahu posisinya. Ada analisis bahwa pernikahan mereka telah berevolusi menjadi kemitraan strategis strategic partnership. The Breaking Point, Desember tahun 2025. Jika benar gugatan cerai atau perpisahan terjadi, itu bukan karena satu kejadian selingkuh. Itu karena keseimbangan rusak. Mungkin karena REK tidak lagi memegang jabatan power berkurang, atau karena rasa malu akibat skandal Lisa Mariana sudah melampaui batas toleransi keluarga besar Atalia. Sampai detik ini, tanggal 29 Desember tahun 2025, kita melihat sebuah potret yang kompleks. Validitas, aura kasih, terbukti hoax, atau tidak ada bukti legal. Lisa Mariana, terbukti manipulatif DNA negatif, tapi sukses menghancurkan persepsi publik. Nabila atau Paramita masih menjadi mitos urban internet. Emotional affair stuff atau partai. Rahasia umum yang belum meledak. Dampak kerusakan, Ridwan Kamil tidak hancur karena korupsi uang, tapi karena erosi moral di mata publik. Branding family man yang ia bangun susah payah selama 15 tahun, runtuh dalam 2 tahun terakhir akibat akumulasi gosip-gosip ini. Posisi Atalia, dalam narasi ini, Atalia keluar sebagai pemenang moral. Dia diam, mendampingi saat duka Eril, dan jika memilih pergi-pergi, saat suaminya sudah tidak lagi di puncak, membuktikan dia bukan wanita oportunis, tapi wanita yang batas sabarnya sudah habis. Itulah isu-isu publik yang sudah kita bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk video selanjutnya.